Sarah dari kelas 10 IPA 1. Jadi hari ini kami akan berkeliling dan menjelajahi apa saja yang ada di dalam museum ini, Khususnya peninggalan Hindu Buddha. Ayo masuk. Ayo masuk. Museum Segija Jambi berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Nah, museum ini sendiri menyimpan berbagai koleksi-koleksi yang bernilai sejarah. Salah satunya adalah peninggalan semasa zaman Hindu-Buddha. Kita sudah memasuki salah satu ruangan yang berisi peninggalan kerajaan Buddha di Kota Jambi. Provinsi Jambi. Ayo kita lihat. Halo guys. Jadi ini adalah salah satu contoh peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang ada di Provinsi Jambi. Mari kita lihat. Nah, kita lihat. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu, yaitu Arca Dipalaksmi. Dan selanjutnya ada salah satu peninggalan kerajaan Buddha, yaitu fragmen tangan Arca. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut. Salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Hindu, adalah Arca Dipalaksmi. Arca ini adalah arca Hindu yang terbuat dari bahan perunggu yang menentukan pada haluan kapal sebagai dewi penunjuk jalan. Nah, peninggalan ini dinamakan Dipalaksmi karena memegang lampu atau dipah dapat dilihat dari peninggalan berikut. Nah, berikut infografis singkat mengenai Arca Dipalaksmi. Lihat salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Jambi ini, salah satunya adalah fragmen tangan Arca. Fragmen tangan Buddha ini dibuat pada abad ke-11 yang terbuat dari batu basal. Fragmen tangan Buddha ini ditemukan di Muara Jambi pada tahun 1993. Fragmen tangan ini umumnya digunakan sebagai persembahan dalam pembuatan candi untuk dimuliakan sebagai Buddha Amoghasiddhi. Berikut adalah peninggalan fragmen tangan Arca tersebut. Nah, berikut adalah infografis singkat mengenai fragmen tangan Arca. Lalu kita akan membahas peninggalan selanjutnya. Yang nomor 1 dengan yang nomor 2 yaitu peninggalan dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, namanya Arca Buddha. Sedangkan yang nomor 3 ada lonceng atau genta. Nomor 4 dan nomor 5 adalah peninggalan dari kerajaan Hindu yang ada di Provinsi Jambi. Namanya yaitu Arca Avalokiteswara. Selanjutnya adalah peninggalan yang nomor 6 adalah Arca Avalokiteswara. Selanjutnya peninggalan yang nomor 7 disebut sebagai sabuk emas. Peninggalan yang nomor 8 disebut sebagai kalung emas. Lalu nomor 9 dan nomor 10 adalah Arca Avalokiteswara juga. Kawasan lantai 2 bangunan museum ini terdapat beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha seperti deskripsi tentang Candi Muaro Jambi melalui peta
dan foto persebaran candi baik sebelum dan sesudah ekspansi, beberapa arca dan beberapa peninggalan lainnya. Selain itu, di lantai 2 ini juga terdapat ruang budaya masyarakat Jambi, miniatur goa, dan lain-lain. Adalah deskripsi mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke daerah Jambi. Berikut adalah deskripsinya dan dapat kita simpulkan perdagangan yang terjadi di Sungai Batanghari di Jambi sangat mempengaruhi masuknya agama Hindu-Buddha ke daerah Jambi. Salah satu arca peninggalan kerajaan Hindu yaitu arca Prajna Paramita. Berikut adalah deskripsinya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam arsitektur Jambi yang menciptakan berbagai peninggalan. Salah satu contohnya adalah sisa tiang rumah yang dapat terlihat pada kehidupan masyarakat Jambi dulu. Guys, halo Taya. Halo Leon, halo Nova. Berikut juga adalah contoh dari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Jambi. Dapat kita lihat dari deskripsinya. Terdapat fragmen perahu, geretan kapal, lonceng, pantai Kuningan, cambuk, the whip, dipa, lonceng sapi, lonceng tinggi. Contoh peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di daerah Jambi yaitu kawasan percandian Muaro Jambi. Dapat dilihat dari deskripsi berikut. Di kerajaan Hindu-Buddha ini berlokasi di daerah aliran Sungai Batanghari, lalu sehingga banyak pemimpin-pemimpin lokal yang datang melalui jalur perdagangan ke kawasan Jambi, sehingga masuklah pengaruh Hindu-Buddha ke daerah Jambi. Pusat peribadatan kuno dibangun juga pada saat berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di daerah Jambi. Salah satu contohnya adalah Candi Muaro Jambi ini. Kawasan percandian Muaro Jambi ini sangat luas dan merupakan yang terluas di Asia Tenggara. Nah, di dalam candi tersebut terdapat beberapa candi lagi seperti Candi Kedaton, Candi Kebar Batu, Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Gedong 2, Candi Gedong 1, Candi Astano, dan masih banyak lagi. Berikut adalah peta dari kawasan percandian Muaro Jambi yang luas itu. Pada kawasan belakang Museum Siginjai terdapat beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya ada Arca Bhairawa, Batu Lapik, stupa, dan patahan patung Buddha. Selain itu, pada belakang museum ini juga terdapat taman dan kolam yang sangat cocok untuk berfoto bersama-sama. Guys, ini merupakan stupa yang peninggalan dari kerajaan Buddha yang ada di Provinsi Jambi. Nah, stupa ini menjadi lambang Buddhisme dan sebagai lambang perjalanan Sang Buddha menuju ke Nirwana. Nirwana. Berikut adalah stupa. Ini merupakan batu lapik yang atau yoni, sebuah landasan lingga atau arca. Berdasarkan konsep pemikiran Hindu dan Buddha, lapik ini Digunakan sebagai indikator arah untuk menentukan letak candi. Berikut adalah contoh bentuk batu lapik. Merupakan contoh peninggalan dari kerajaan Buddha yang ada di Provinsi Jambi. Namanya adalah patahan patung Buddha yang ditemukan di situs Teluk Wali, Kabupaten Tebo. Arca ini memakai jubah tipis yang dapat diketahui dari bagian lengannya. Terus bagian arca juga hanya ditemukan berupa bagian bahu hingga pusat, sedangkan bagian kepala dan kakinya patah. Berikut foto jelasnya. peninggalan selanjutnya adalah Arca Bhairawa. Arca Bhairawa ini adalah arca yang sangat besar, tingginya mencapai 4,41 meter dan beratnya sendiri bahkan mencapai 4 ton. Arca ini sangat terkenal di Indonesia karena sejauh ini merupakan patung terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara sendiri, patung ini juga dinobatkan sebagai patung terbesar yang pernah ditemukan dalam konteks peninggalan Hindu-Buddha.
Kurang lebih berapa banyak peninggalan kerajaan Buddha yang ada di dalam museum sejarah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang. Dan terima kasih telah berkunjung ke museum dan mengangkat koleksi-koleksi museum ya. Nama saya Prima Risma. Kebetulan saya di sini sebagai kepala seksi budaya komunikasi. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, Kurang lebih berapa banyak peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang ada di museum Srivijaya? ya, kalau di museum Srivijaya di sini kita menyimpan koleksi-koleksi yang pernah ditemukan, bahkan yang dibeli, bahkan yang disimpan oleh masyarakat museum itu adanya benda-benda di museum ini, yaitu tentang sejarah Candi Muara Jambi. Itu adalah salah satu peninggalan Hindu Buddha pas abad dulu. Terus ada lagi di bagian kerajaan candi itu kita mendapatkan bokong, di batu-batu, ada kita ditampilkan di sana. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang paling berharga yang ada di dalam museum Srivijaya? Kita itu ada salah satu arca, arca yang berlapis dari bumbu, arca itu dan berlapis emas, itu sangat berharga sekali. Samping yang lain-lain juga berharga sebenarnya. Kalau peninggalan itu, kalau besarnya itu lebih berharga. Ya. Nah, itu arca Birawa itu salah satu arca yang ditemukan saat itu di daerah Padangmojo ya, yaitu di Damas Raya. Nah, kemudian ini adalah duplikannya. Yang aslinya kita di Gedung Nasional, di Museum Nasional. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, pada awal dibangun museum ini apa aja peninggalan koleksi pertama kali? Ya, kalau kita awal dibangun koleksi ini tentu koleksi-koleksi yang ada di Provinsi Jambi. Pertama, awal-awalnya yang namanya koleksi itu ada ribuan tahun seperti koleksi bebatuan. Nah, itu kan yang terdapat di daerah Mahathir itu koleksi yang ribuan tahun. Koleksi itu tidak ada di samping itu. Dan koleksi itu bukan dari masyarakat. Museum itu dibangun sekitar Nah, museum itu pertama kali dibangun pada tahun belum museum ya, pertama kali itu oleh Kakak pertama, yaitu pada tahun 1981 dan tanggal 18 Februari. Nah, saat itu diresmikan oleh Bapak kita, mantan gubernur kita, Bapak Muslim Soekarno. Itu pada tahun 1981. Kemudian museum setelah itu selama 7 tahun dipersiapkan pada tahun 1998 berdiri diresmikan saat itu oleh Bapak Profesor Dr. Hasan pada tanggal 9 Juni tahun 1998. Jadilah berdiri museum, namanya Museum Negeri Jambi. Kemudian Museum Negeri Jambi ini, kita Provinsi Jambi kan dulu banyak kabupaten kabupaten atau otonomi daerah, ada 11 kota. Nah, ada jadi otonomi daerah di perubahan museum ini di Indonesia itu namanya Museum Negeri Jambi. Kita harus mencari identitas. Nah, museum ini memiliki salah satu koleksi yaitu keris cincin. Nah, itu keris unggulan museum juga itu. dinamain. Nah, akhirnya kita mencari identitas yang namanya dengan Museum Cincin. Itu diresmikan itu pada tahun 2012 oleh Bapak Dr. Andas Haji Hasan Badianus. Terima kasih banyak untuk kesempatan menjawab pertanyaan dari kami. Ya, Terima kasih banyak Bu. sama-sama. Sekian kunjungan kami ke Museum